Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pengetahuan atau informasi mengenai pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran dipandang sebagai pahlawan di komunitas mereka dan dikagumi oleh anak-anak, juga orang dewasa. Namun menjadi seorang pemadam kebakaran membutuhkan pelatihan dan komitmen yang ketat. Saya akan memberikan daftar-daftar isi mengenai pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang sekitarnya. Berikut pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang yang pengen tahu tentang pemadam kebakaran. Yang pertama, siapa sih pemadam kebakaran? Nanti saya jelasin satu persatu ya. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran? Pertanyaan yang ketiga, di mana petugas pemadam kebakaran bekerja? Yang keempat, apa sih syarat untuk menjadi petugas pemadam kebakaran? Berikutnya yang kelima, keterampilan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran? Yang keenam, berapa lama untuk menjadi petugas pemadam kebakaran? Dan yang paling banyak yang diajukan adalah mengenai seberapa keras sih pekerjaan seorang petugas pemadam kebakaran. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu pertanyaan dari kalian semua. Yang pertama, siapa sih pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran adalah profesional terlatih yang Anda panggil di lokasi kebakaran atau darurat. Jadi kalau ada kebakaran, pasti pihak korban atau warga menghubungi kantor pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran adalah spesialis tanggap darurat terlatih yang bertugas melindungi kehidupan publik dan properti. Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang dilakukan oleh seorang petugas pemadam kebakaran? Sama seperti aparat penegak hukum. Petugas pemadam kebakaran bekerja pertama dan terutama untuk melindungi kehidupan, dan kemudian mereka untuk melindungi properti. Tapi seorang pemadam kebakaran bukan melawan kejahatan, tetapi melawan api dan memadamkan api dalam situasi darurat. Di lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran memiliki banyak tugas. Jadi mereka menggunakan peralatan mereka
untuk memastikan bahwa air mengalir ke tempat yang membutuhkan. Juga petugas pemadam kebakaran menyelamatkan korban yang terperangkap di gedung atau bangunan. Dan memberikan perawatan medis darurat bila diperlukan. Mereka berusaha menyelamatkan struktur yang terbakar dan semua isinya. Terus apa sih yang dilakukan petugas pemadam kebakaran jika tidak ada kejadian? Jadi saat tidak menanggapi panggilan kebakaran atau darurat, petugas pemadam kebakaran itu membersihkan dan memelihara peralatan, melakukan latihan kebakaran, serta melengkapi dokumen-dokumen yang relevan dengan insiden darurat bila diperlukan. Jadi, tugas keseluruhan petugas pemadam kebakaran itu meliputi yang pertama itu menghadiri tempat kebakaran dan keadaan darurat lainnya, termasuk kayak ada evakuasi sarang tawon, ada kecelakaan atau yang lain-lainnya tentang darurat gitu. Terus menyelamatkan dan mengevakuasi orang-orang dalam situasi yang mengancam jiwa. Kemudian mengoperasikan pompa, menyemprotkan air atau busa untuk memadamkan api dan untuk memadamkan atau membubarkan menetralkan zat yang berbahaya. Kemudian memotong bukaan di bangunan dan menabrakkan kendaraan ke penghuni bebas. Jadi kalau ada kebakaran yang agak sulit untuk dilewati itu, mobil pemadam kebakaran biasanya langsung masuk ke area gang dan memecahkan pakai kampak atau pakai apa yang bisa langsung rapuh gitu. Kemudian mengelola pertolongan pertama, terus menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, kelas penyelamatan latihan, dan kursus dalam teknik darurat dan pemadaman kebakaran. Kemudian memastikan semua alat dan peralatan bekerja dengan baik melalui pemeliharaan rutin. Kemudian membantu lembaga lain dalam keadaan darurat. Jadi kalau ada lembaga lain yang membutuhkan pertolongan, petugas pemadam kebakaran siap untuk melaksanakan tugas. Jadi umumnya petugas pemadam kebakaran itu bekerja di bidang yang pertama Pemda atau pemerintah daerah, tapi tidak termasuk pendidikan dan rumah sakit. Terus meliputi layanan administrasi, kemudian meliputi pemerintah federal, tidak termasuk layanan pos. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang meliputi syarat apa saja dan keterampilan yang harus dimiliki
petugas pemadam kebakaran. Jadi sebagai seorang pemadam kebakaran itu ada keterampilan dasar yang harus Anda miliki untuk melakukan pengerjaan ini secara efektif. Dan itu termasuk Anda harus bugar secara fisik, siap secara mental dan tangguh, disiplin, dapat berkomunikasi secara efektif, memiliki pengetahuan mekanik, menjadi pemimpin tim, dan menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai berapa lama untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Tergantung pada program pelatihan yang dibutuhkan hingga waktu 3-4 bulan untuk jadi petugas pemadam kebakaran, atau ada yang hingga 5 tahun jika Anda ingin mendapatkan pelatihan prakerja lanjutan dan mengalami proses aplikasi yang lama. Jadi kalau pengen bener-bener kerja di pemadam kebakaran harus siap, meskipun entah itu berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, harus siap mengikuti pelatihan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir itu, seberapa keras sih menjadi petugas pemadam kebakaran itu? Oke, saya jawab jujur, itu tergantung pada apakah Anda bekerja sebagai pemadam kebakaran paruh waktu atau penuh waktu. Kalau penuh waktu, Anda biasanya 42 jam seminggu melakukan shift siang dan malam untuk mencakup layanan 24 jam. Itu sih tergantung kebijakan dari pemimpin masing-masing gitu. Kayak daerah-daerah lain kan beda-beda gitu, tergantung jam kerjanya gimana gitu. Menyesuaikan saja gitu. Pekerjaan ini benar-benar dapat menuntut dan membuat stres, sehingga Anda harus tetap fit secara fisik dan mental setiap saat. Jadi jangan lemes-lemesan gitu, harus siap. Terkadang Anda juga bekerja dalam situasi yang sangat tidak nyaman dan dalam segala cuaca. Kondisi berbahaya adalah norma bagi petugas pemadam kebakaran yang mungkin menghadapi asap-asap kebakaran yang mengancam jiwa selama shift kerja yang dibutuhkan. Atau kayak saya masuk shift apa gitu, harus siap dalam keadaan apapun. Itulah mengapa sebelum Anda memutuskan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, yang Anda butuhkan lakukan adalah pemeriksaan awal. Yang penting itu harus niat, yang paling penting harus niat. Dan yang paling penting itu kalau ada yang udah jadi pemadam kebakaran, Anda harus memahami bahwa menjadi petugas pemadam kebakaran benar-benar tidak bercanda. Jadi harus fokus, jangan main-main, dan ikuti aturan dari komandan kita masing-masing selama bertugas. Oke, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang ingin tahu mengenai pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pantang pulang sebelum api padam.